Dari dulu kan kita sering mendengar kalimat menabung pangkal kaya. Jadi kalau tidak mau menabung ya jangan berharap menjadi orang kaya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya menabung? Sedangkan penghasilan kita hanya pas-pasan. Apa mungkin dengan menabung yang hanya pas-pasan nanti bisa terkumpul menjadi banyak? Tentu saja bisa, teman-teman. Nabungnya di mana? Jadi sebagai referensi saja untuk dijadikan salah satu pilihan ya. Paling gampang itu kita menabung ayam. Bukan nabung memasukkan uang ke celengan ayam, tetapi kita menabung investasi dengan membeli ayam. Kita pelihara. Kenapa kok membeli ayam? Nabung kok malah membeli? Uangnya kan malah habis. Memang benar uangnya akan habis, tetapi ketika ayam itu berkembang biak, kemudian dijual nanti maka otomatis uang kita akan berlipat. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu tentang menabung ayam. Jangan ditertawakan ya, yang akan kita bahas bukan menabung memasukkan uang ke celengan ayam, tetapi tentang potensi dari ternak ayam. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir silahkan subrek channel Peternak Inovatif, like video ini, tinggalkan komentar, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, bagaimana caranya menabung ayam? Untuk modal awal jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, maksimal 10 ekor ayam, betinanya 10 ekor, jantannya 1, jadi total semua 11 ekor, itu maksimal, jangan lebih dari itu. Kita pelajari cara pelihara ayam dari 10 ekor. Pakan ayamnya dari mana? Dari limbah rumah tangga. Kami rasa untuk ayam 10 ekor ini pakai limbah rumah tangga itu sudah cukup. Seandainya pakannya masih kurang, maka bisa dicarikan daun singkong, dicarikan daun pepaya, azolla, dan sebagainya. Supaya gratis teman-teman. Pakan 10 ekor usahakan gratis, jangan sampai beli apalagi pakan pabrikan. Makanya di awal tadi kita bilang jangan lebih dari 10 ekor karena belum waktunya kita pelihara lebih dari itu. Supaya investasi itu bukan mengeluarkan modal yang besar, tetapi investasi itu menggunakan apa yang kita punya, apa yang ada. Oke, dari 10 ekor betina dan 1 pejantan, nanti dalam waktu 1 bulan, ayam itu biasanya pasti akan bertelur. Setiap 1 indukan ayam biasanya akan bertelur kurang lebih ya 12 butir. Kemudian jika ditetaskan, siklusnya ayam betina itu begini teman-teman. 7 hari mereka akan pacaran, 12 hari bertelur, 21 hari mengeram. Kemudian dilanjutkan 2 bulan untuk mengasuh anak-anaknya. Setelah itu akan bertelur lagi. Kurang lebih begitulah siklusnya ayam betina. Untuk bertelur, kemudian kembali ke bertelur lagi setelah melewati periode itu kurang lebih memerlukan waktu 100 hari atau kurang lebih ya 3 bulan lebih sedikit lah, 3 bulan 10 hari. Itu adalah cara yang paling tradisional teman-teman. Kalau misalkan setelah menetas itu anak ayam langsung dipisah, maka akan lebih cepat lagi siklusnya. Tapi sekarang kita buat asumsi pakai cara yang paling tradisional saja. Karena kalau dipisah anaknya otomatis kan nambah biaya listrik, nambah biaya kandang box magic dan sebagainya. Apalagi kalau mau mesin tetas itu akan biaya lagi. Maka kita umpamakan pakai cara yang tradisional. Indukan ayam dibiarkan mengeram, dibiarkan mengasuh anak-anaknya. Maka asumsi dalam 1 tahun berarti 1 ekor indukan itu akan punya anak 36 ekor. Tadi siklusnya setelah bertelur, untuk bertelur lagi di periode berikutnya kan butuh waktu 3 bulan 10 hari. 1 tahun itu ada 12 bulan, artinya selama 1 tahun, seekor indukan ayam itu setidaknya akan bertelur 3 kali. 3 kali periode maksudnya ya. Kalau setiap periode bertelur itu 12 butir, setahun ada 3 kali periode bertelur, maka 12 kali 3.
kurang lebih ya kira-kira 36 ekor anak ayam akan dihasilkan. Nah, tadi kan kita modalnya 10 ekor betina. Setiap satu ekor betina menghasilkan 36 ekor anak ayam dalam 1 tahun ya. Berarti kalau 10 ekor indukan ya anaknya menjadi 360 ekor. Tapi kan dari 360 itu belum tentu semuanya menetas. Dan jika menetas pun belum tentu anaknya akan hidup semua. Oke, kita asumsikan yang berhasil menetas dan berhasil hidup hingga usia dewasa itu tinggal separuh. Jadi dari 360 telur kemudian itu menetas dan yang berhasil bertahan hidup itu hanya 180 ekor. Kita anggap misalkan yang jantan ada 90 ekor, kemudian yang betina juga ada 90 ekor. Nah, yang jantan ini kita jual teman-teman. Uangnya untuk beli pakan, untuk menghidupi yang betina. Kalau ada yang beli DOC itu akan lebih bagus lagi. Kita bisa jual DOC untuk menutupi biaya pakan. Jadi jangan sampai pelihara ayam tapi tidak bisa ngasih pakannya. Pasti nanti ayamnya mati. Terus masuk di tahun kedua, seandainya lancar, maka di tahun kedua kita sudah punya 10 ekor indukan, modal awal tadi, dan 90 ekor ayam hasil anakannya. Dan anakannya ini pasti sudah tumbuh, sudah siap untuk dijadikan indukan baru. Berarti total ayam yang kita punya menjadi 100 ekor teman-teman. Indukan modal awal 10 ekor ditambah anak-anaknya yang juga sudah tumbuh ada 90 ekor, totalnya 100 ekor. Berarti tahun kedua kita punya 100 ekor indukan. Kalau ada 100 induk, setiap indukan menghasilkan 36 butir telur per tahunnya, itu sudah ketemu 3.600 telur. Konsepnya sama seperti tadi, yang berhasil menetas dan bertahan hidup itu hanya separuh. Dari 3.600 tersisa 1.800. Nah, dari 1.800 ekor ternyata yang 900 itu jantan, yang 900 betina. Yang jantan wajib dijual. Supaya apa? Supaya bisa beli pakan untuk menghidupi yang betina. Terus seperti itu sampai tahun ketiga. Kalau tahun ketiga berarti kita sudah punya 100 ekor indukan ditambah 900 ekor hasil anakannya. Berarti total kita punya 1.000 ekor indukan. Kalau sudah jadi 1.000 ekor indukan, kita sudah jadi miliarder teman-teman. Gimana caranya? Misal harga ayam bobot 1 kiloan, harga warung makan itu katakanlah dipatok harga 40.000. Kalau kita sudah punya 1.000 induk, maka dalam setahun akan menghasilkan 36.000 anakan. Mati lagi separuh ya, asumsi mati setengahnya tinggal 18.000. Nah, 18.000 ayam ini dikalikan dengan harga jual 40.000, itu ketemu berapa? Coba silahkan dihitung sendiri. Mungkin kurang lebih di 700 jutaan, bahkan lebih kayaknya. Pakannya habis berapa? Pasti pakannya habis banyak sekali. Makanya jangan coba-coba pelihara ayam langsung 100 indukan. Pasti akan bingung untuk beli pakannya. Kalau sudah bingung beli pakan, pasti ayamnya akan kelaparan. Ayamnya sakit, terus ujung-ujungnya banyak yang mati. Makanya kita syukuri saja, mulai dari yang kecil, dari seadanya, mulai dari paling banyak 10 ekor. Bersabar sambil kita terus belajar. Terutama pakan usahakan gratis. Sebenarnya mulai dari berapapun itu tidak masalah teman-teman. Belajar kita pelan-pelan, belajar dari pakan yang gratis. Obat-obatannya bikin sendiri, tekan pengeluaran. Baik, itu tadi hanyalah gambaran dari siklus perkembangbiakan ayam ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Yang ternyata perkembangan ayam ini sangat luar biasa. Penjelasan tadi bisa dicapai jika pakannya gratis. Kalau pakannya beli, apalagi harga pakan yang mahalnya seperti saat ini, maka bisa dipastikan kalian akan bangkrut. Jadi tetaplah berhati-hati, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.